Mengantisipasi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrim, Polisi Resor atau Polres Palopo menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi di depan Mapolres Palopo, Rabu 5 November 2025. Apel dipimpin langsung Wakapolres Palopo, Kompol Morens dan Nari, dan diikuti prajurit TNI, BPBD, Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta berbagai organisasi relawan tanggap bencana. Dalam arahannya, Wakapolres Palopo, Kompol Morens dan Nari menyampaikan apel digelar sebagai bentuk kesiapan seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi bencana alam, khususnya yang disebabkan oleh cuaca ekstrim di wilayah Kota Palopo. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat bencana hidrometeorologi. Kompol Morens menjelaskan, Polres Palopo bersama instansi terkait telah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui deteksi dini terhadap potensi bencana. Deteksi dini ini melibatkan pemantauan kondisi cuaca, wilayah rawan bencana, serta daerah berpotensi terdampak akibat intensitas hujan tinggi. Selain itu, pihaknya juga telah memetakan sejumlah titik rawan bencana di wilayah hukum Polres Palopo. Pemetaan ini dilakukan agar setiap personel dan instansi terkait dapat mengetahui lokasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus serta mempermudah koordinasi saat terjadi kondisi darurat. Ia menambahkan sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai unsur terkait sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana. Dengan kerjasama yang baik, penanganan bencana diharapkan dapat berlangsung cepat, tepat, dan efektif demi keselamatan masyarakat. Sementara itu, Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kota Palopo, Rahmat, mengatakan seluruh peralatan dan armada yang dimiliki BPBD saat ini dalam kondisi siap digunakan. Rahmat menjelaskan BPBD Palopo memiliki sejumlah armada dan peralatan pendukung, antara lain mobil Dalmas, perahu karet, pompa Alkon, chainsaw, serta berbagai peralatan evakuasi lainnya. Jadi apel hari ini itu serentak seluruh Indonesia, jadi apel tanggap darurat. Jadi tujuannya bagaimana kesiapan kita untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam di wilayah Kota Palopo seperti itu. Untuk jumlah peserta apel sendiri hari ini, Komandan, ada berapa? Ya. Jadi seperti kita lihat tadi, yang ikut apel itu semua instansi terkait, ya, sehubungan dengan tanggap bencana. Jadi tadi itu sesuai dengan jumlahnya itu ada 320 personil yang kita libatkan, seperti itu. Apa saja kesiapan yang dilakukan menghadapi masa tanggap darurat bencana hidrometer ini, Pak? Hidrometeorologi. Tentunya tadi sudah dijelaskan amanat Bapak Kapolri. Yang pertama kita harus melakukan deteksi dini, ya. Itu saya kira dari instansi terkait termasuk kita dari Polri sudah bisa memapping tempat-tempat yang berpotensi rawan dan kita harus hadir di situ, termasuk peralatannya tadi. Yang paling utama adalah bagaimana sumber daya manusianya yang boleh hadir pada tepat waktu, seperti itu. Jadi akan ada pengecekan, Komandan, lokasi-lokasi yang dianggap rawan bencana. Saya kira ini bagian daripada kegiatan ini, jadi dia akan secara berkelanjutan, ya, kita akan lakukan koordinasi dengan instansi terkait, ya, kita akan survei bersama-sama kira-kira tempat-tempat berpotensi sehingga nanti ketika ada bencana, ya, kita sudah bisa hadir di sana untuk bisa menanggulangi bencana yang di wilayah. Kita berharap di wilayah Palopo tidak ada bencana, namun ketika ada, kami dari instansi terkait sudah siap untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Berapa persen kesiapan dari personil, kendaraan, dan juga alat-alat untuk menghadapi tanggap darurat bencana ini, Pak? Saya kira untuk persentase, ya, kita tidak, tapi yang kita butuhkan ketika dibutuhkan, saya kira alat itu bisa hadir, ya. Jadi kalau kita persentasikan, ya, kita memaksimalkan alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di tempat terjadinya bencana. Ya, tadi kami sudah koordinasi dengan dari pemerintah bahwa akan ada bantuan peralatan apabila memang kita dibutuhkan. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.